Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Gispidia Zevani. Di sini saya akan membahas esai saya yang berjudul Korupsi dan Mentalitas Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan fenomena kejahatan yang bersifat kompleks, tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial, politik, dan kebudayaan. Korupsi merupakan masalah yang serius di Indonesia. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi, namun tampak sia-sia. Korupsi secara sederhana dipahami sebagai upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan untuk kepentingan keuntungan dirinya. Korupsi terjadi karena penyalahgunaan kewenangan kekuasaan yang tidak untuk kepentingan bersama, melainkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Penyalahgunaan kewenangan seringkali terjadi bukan hanya karena sistem pengawasannya tidak jalan, melainkan juga karena problem mentalitas kebudayaan yang berhimpun dalam struktur birokrasi yang berjalan dalam pemerintahan. Mentalitas tersebut tidak lain adalah kultur feodalistik dalam wajah pengelolaan birokrasi pemerintahan. Upaya untuk meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan, tidak saja melalui aspek yuridis formal, melainkan juga melalui berbagai kampanye anti korupsi lewat poster-poster atau pamflet-pamflet. Bahkan terbaru mulai diselenggarakannya mata pelajaran pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah formal. Berbagai kegiatan ini menunjukkan bukti bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang dapat mengancam masa depan bangsa Indonesia ini. Sebagai musuh maka wajar jika korupsi harus selalu diperangi, diberantas hingga ke akar-akarnya. Alam kebudayaan masyarakat kita sesungguhnya adalah masyarakat agraris dengan komunalitasnya. Masyarakat yang demikian selalu menunjukkan keinginan untuk hidup bersama secara damai dan harmonis. Karenanya, mereka cenderung menghindari konflik-konflik harmonisasi dalam masyarakat yang terjadi. Masyarakat agraris meminjam terminologi cenderung memiliki sikap untuk memperkatakan hal-hal yang tidak langsung. Maka masyarakat cenderung memahami bahwa korupsi itu merupakan problem yuridis semata dan hanya bisa didekati dengan pendekatan umum. Korupsi itu sesungguhnya terkait juga dengan suatu perilaku yang didorong oleh mentalitas kebudayaan dan alam pikiran yang menjadikan harta dan tahta sebagai hal yang utama, yakni sebagai alat untuk memperkaya diri, bukan untuk mengandalkan kepada kepentingan publik. Dalam masyarakat yang serba primitif dan tidak memiliki semangat hidup untuk dalam tertib sosial, dibutuhkan kelompok penekan yang memaksa dan mewajibkannya mengikuti aturan main yang disepakati, misal vokal dalam disiplin dan pionis mengatakan bahwa melalui pemaksaan diri, sebuah kekuasaan dapat mengontrol orang yang dikuasai agar kian mudah dikuasai, sementara rekayasa kebudayaan diperlukan dalam masyarakat. Dalam situasi normal, masyarakat yang sejak awal memiliki kesadaran tentang pentingnya aturan main itu. Masyarakat yang sudah terbiasa hidup dan tertib sosial bergerak berdasarkan komitmen bersama. Pemberantasan korupsi dalam pendekatan kebudayaan akhirnya memaksa kita menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni memaksa untuk taat asas pengelolaan kekuasaan dan mendorong orang untuk menjadi baik dan bijak dalam pengelolaan kekuasaan agar korupsi bisa dicegah, yakni mempersiapkan sumber daya manusia sekarang demi kepentingan masa depan kebangsaan Indonesia. Korupsi dalam mentalitas feodalistik perspektif kebudayaan menyebutkan korupsi sebagai problem mentalitas yang memberikan peluang terjadinya korupsi sekaligus kecenderungan membiarkan korupsi selalu terjadi dalam lingkungan pekerjaan. Pengaruh kehidupan feodalistik patrimonial yang melembaga bawah tidak bisa hilang dalam masyarakat Indonesia. Tata kelola kewenangan kekuasaan dengan prinsip kerja modern pun tidak mampu menggeser sifat patrimonial di dalamnya. Fenomenologi korupsi dalam persepsi publik dan moralitas kekuasaan. Persepsi publik terhadap kasus korupsi seringkali berpengaruh
terhadap partisipasi mereka dalam isu-isu korupsi di Indonesia. Perspektif yang salah terkait dengan kekuasaan seringkali mendorong subjek kuasa mudah melalui praktik korupsi baik yang disadari maupun tidak disadari. Fenomenologi korupsi ini berupaya untuk menjelaskan betapa hasrat atau naluri kuasa dari subjek kuasa begitu kuat sehingga cenderung menempatkan kekuasaan sebagai segalanya. Korupsi kemudian menjadi sebuah fenomena yang sifatnya massal, yang dalam perspektif Bourdieu disebut sebagai banalitas korupsi, di mana korupsi tidak dilakukan oleh sendiri, termasuk juga tidak dinikmati sendiri. Korupsi selalu melibatkan suatu lingkaran struktural di dalamnya. Banalitas korupsi tersebut akhirnya memberikan suatu kesan bahwa korupsi dapat diletakkan dalam konteks kebudayaan, yakni terkait dengan persoalan mentalitas serta persepsi yang salah terkait dengan pengelolaan kekuasaan. Fenomenologi seharusnya disebut sebagai objek empiris. Realitas empiris yang terjadi adalah adanya fakta betapa masyarakat cenderung tidak memiliki perhatian penuh terhadap perilaku seseorang menjabat dari unsur birokrasi yang hidup di lingkungan sekitarnya. Ketidakpedulian masyarakat terhadap tubuh sosial akhirnya membuat pelaku korupsi merasa tidak pernah terawasi dalam lingkungan sosialnya. Mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran publik ini menjadi memang membutuhkan suatu upaya terus-menerus yang dilakukan oleh berbagai pihak. Perlu strategi kebudayaan agar masyarakat berpartisipasi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kalau hanya mengandalkan pada kekuatan aparat hukum, maka seringkali tidak efektif karena pertama terkait dengan keterbatasan sumber daya. Kedua, terkait dengan alat bukti yang membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan pembuktiannya. Melalui peran serta masyarakat, maka setiap pejabat publik yang pasti hidup dalam lingkungan masyarakat, hidupnya selalu terawasi tidak saja oleh sistem, melainkan juga oleh masyarakat. Sekian, itu adalah isi dari esai saya. Sekian dan terima kasih.